Udah dapat peran masing-masing kan? Udah. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baik, ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Sebelum itu kita absensi dulu. Tolong dijawab saya panggil namanya ya. Pertama Fitri, hadir. Amalia. Oke. Ilham. Oke. Desi. Kita ada semua hari ini ya. Baik. Hari ini kita belajar ekonomi. Pekan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan badan usaha, ya badan usaha. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Apa contoh dari badan usaha milik negara atau BUMN? Ada yang tahu? Ilham, mau jawab silakan Ilham. Pertamina, oke bagus sekali ya. Ya, contoh dari BUMN boleh ya. Salah satunya Pertamina. Pertamina merupakan badan usaha milik negara. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai materi manajemen ya. Manajemen, ada yang pernah dengar istilah manajemen? Pernah ya? Apa kira-kira arti dari manajemen ini? Amalia, apa kira-kira artinya? Manajemen itu merupakan cara kita untuk mengatur cara kita untuk mencapai tujuan, mengatur bagaimana kita bisa memperoleh tujuan itu lebih baik. Oke, bagus Amalia. Ya, bagus. Manajemen, memanage ya, mengatur, mengelola ya. Secara bahasa barangkali seperti itu. Adapun secara istilah, kita kutip menurut Hasibuan ya. Menurut Hasibuan ya, manajemen adalah ilmu dan seni ya, mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, pertanyaannya, apa perbedaan efektif dan efisien ini? Ada yang mau jawab? Fitri, pernah dengar istilah efektif dan efisien? Pernah ya? Apa kira-kira perbedaannya? Apa sih efektif dan efisien itu? Mungkin efektif itu melakukan secara keseluruhan dan itu harus benar-benar sesuai langkah-langkah gitu. Kalau efisien? Kalau efisien, Oke, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Teman yang lain? Apa kiranya? Perbedaan efektif dan efisien. Ada Yasin mau bantu jawab? Iya. Efektif dan efisiennya sering kali kita dengarkan. Secara efektif dan efisien, terus secara efisien. Paham? Oh iya, Yasin silakan. Kalau menurut saya efektif itu merupakan ukuran keberhasilan Ya. yang dinilai dari segi misalnya sumber daya yang dicapai Ya. dari kegiatan yang kita jalankan. Kalau Oke. sedangkan efisien itu merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan yang kita capai seperti itu. Oke. Ilham ada tambahan? Bagus. Belum, oke. Ya, oke bagus. Jawabannya si, jawaban dari Fitri. Ya, nah ini tambahan saja lagi. Efektif ini lebih ke fokus ke tujuannya, ya, tercapainya tujuan. Sedangkan efisien ini lebih bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita dari kos-kosan mau ke kampus, nih. Nah, kita mikir pokoknya sampai kan macam-macam, bisa pakai sepeda, bisa jalan kaki, bisa naik motor. Nah, tentu yang efisien pakai apa? Nah, tentu efisiennya dia kan akan mempertimbangkan tenaga, biaya, waktu dan lain sebagainya. Jadi begitu pula nantinya manajemen ini digunakan pada
melihat efektif dan efisien yang kita gunakan tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua kita akan bahas tentang unsur-unsur manajemen. Nah, ini unsur manajemen. Nah, ada 5M ya. Yang pertama itu manusia. Oke, manusia ini tentu orang yang terlibat, orang yang menjalankan ya. Kalau misalnya di sebuah organisasi, lembaga, dia adalah pelakunya. Oke. Yang kedua, ya, apa unsur dari manajemen itu? Yang kedua, modal. Apa ternyata? Atau modal ya, uang. Modal atau uang. Oke, yang ketiga, material, bahan baku. Oke, material. Apa yang kita gunakan bahan bakunya? Kalau sebuah perusahaan kain misalnya, ya, bahan bakunya tentu benangnya apa, yang mesin jahitnya, itu mesin ya, salah. Bahan baku apa misalnya? Kainnya, bajunya ya, apa dari apa gitu bahan bakunya? Biasanya kalau untuk kain. Nah, itulah contohnya ya, benang dan sejenisnya, bahan baku material yang menjadi pendukung sehingga produk itu ada ya. Baik, berikutnya adalah mesin ya, mesin di alamnya. Nah, mesin. Oke, tentu mesin ini kita ketahui bersama pakai menggunakan alat apa kita bisa mengerjakan produksinya. Oke, selanjutnya terakhir metode ya. Nah, caranya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana kita menggunakan cara untuk menjalankannya. Oke, baik, itu untuk unsur-unsur manajemen. Ada 5M ya, dan diingat yang pertama manusia, modal, material, mesin, dan metode. Baik, selanjutnya tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan. Yang pertama apa? Manajemen puncak, apa namanya? Top manager ya, top manajemen ya. Top manajemen. Kemudian manajemen menengah ya, middle management. Atau manajemen ini merupakan orang-orang yang berada di puncaknya ya, bisa jadi ownernya, direktur, pengambil keputusannya, ya apalagi contohnya misalnya CEO-nya, kemudian begitu orang-orang pemegang kekuasaan tertinggi lah ya, nah, CEO-nya, direktur utamanya. Oke, kalau middle manajemen ini penghubung ya, penghubung ke atas dan penghubung ke bawah ini biasanya. Nah, seperti apa misalnya manajemen menengahnya? Contohnya kepala bagian mungkin ya, kepala bagian. Oke, kemudian yang terakhir manajemen di paling bawah, apa namanya itu? Nah, ini manajemen. Ya, ini utama ya, paling bawah. Mungkin supervisor ya, yang langsung berinteraksi dengan para pekerja-pekerja di lapangan ya. Nah, supervisor atau begitu. Nah, inilah tingkatan dalam manajemen ya. Pertama ada manajemen puncak, kemudian manajemen, kemudian manajemen. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen kita ambil pendapat Terry ya. Siapa namanya itu? Terry yang punya teori yang sering akrab kita sebut dengan mana? POAK ya.
Apa itu yang pertama? Planning. Planning ya. Apa itu planning? Perencanaan ya, perencanaan. Oke, yang kedua organizing ya. Organizing yaitu ya pembagian tugas ya, pembagian kerja ya. Nah, organizing menempatkan suatu pada tempatnya, pada keahliannya ya, menempatkan membagi tugas. Oke, organizing. Kemudian itu tingginya apa? Penarahan. Titik itu memberikan penarahan. Ya, memberikan pengarahan. Setelah dibagi tugasnya itu diberikan arahan, diberitahu job desknya kerja seperti apa, diawasi, ya, dibimbing ya. Kemudian yang terakhir apa? Kontrol. Controlling ya, untuk mengawasi setelah dia sudah diarahkan segala macamnya, dilihat dari jauh, dikontrol kerjanya. Nah, kalau ada yang tidak tepat, diberikan saran-saran, masukan-masukan yang membangun tentunya, sehingga kerjanya bisa lebih baik. Baik, itu untuk fungsi manajemen ya. Pertama ada planning, organizing, rating dan controlling. Kemudian terakhir bidang-bidang dalam manajemen ya. Bidang-bidang dalam manajemen itu ada manajemen berapa? Bidang-bidang dalam manajemen ada 5 ya. Yang pertama manajemen produksi. Manajemen produksi. Manajemen produksi ya, jelas ya, produksi, membuat ya, menghasilkan sebuah produk. Jadi yang memikirkan ya, yang mengurus tentang produksi, output barang yang akan dijualkan ya, produksi. Nah, setelah itu apa? Manajemen pemasaran. Setelah ada barang tentu harus ada yang memasarkan, pemasaran. Oke, pemasarannya apa? Nah, tentunya ya, pemasaran ini bagaimana produk yang menyampaikan produk kepada konsumen. Nah, mereka yang memikirkan adalah pemasaran, yang memikirkan bagaimana cara strategi ya, produk sebuah perusahaan atau lembaga ya, perusahaan ya, itu bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, yang memikirkan adalah manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Nah, ini tentu jelas ya. Manajemen keuangannya apa tugasnya? Mengelola keuangan ya, mencatat segala macamnya, mencatat keuangan, pemasukan keluar. Inilah tugas dari manajemen keuangan. Kemudian manajemen personalia. Apa nih? Personalia. Manajemen yang mengurus karyawan-karyawannya. Yang mengurus apa misalnya kesejahteraannya kan, ya, mengurus kendala-kendala masing-masing anggota di dalam perusahaan. Inilah manajemennya. Ada yang mau cuti ya, ada yang mau segala macam, ada yang terkendala. Inilah manajemen personalia ya, yang akan bertugas untuk mengedukasi kayak sifatnya, membantu semua staff, semua anggota yang ada di perusahaan tersebut ya. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen administrasi ya. Ini administrasi tentu tidak asing lagi. Ini masalah pendataan ya, pembukuan, pencatatan juga ya. Tapi ini tidak hanya mengenai keuangan, data-data pekerjanya, data-data ya, semuanya mengenai perusahaan tersebut itu dipikirkan atau dikerjakan oleh manajemen administrasi ya. Itulah untuk materi kita pada kesempatan ini mengenai manajemen
ya. Ada 5 pembahasan. Pembahasannya yang pertama pengertiannya kita sudah bahas tadi ya, secara bahasa menurut kita kutip ya, menurut pendapat Siwan, dan banyak sebenarnya lagi pendapat lain kalau kita mau lihat di buku-buku. Kemudian unsur-unsur manajemen ya, kita singkat tadi dengan 5M. Kemudian tingkatan manajemen ada 3 tingkatan: manajemen puncak, menengah, dan bawah. Kemudian fungsi manajemen itu apa? Yang tentu membuat perencanaan, mengorganisasi ya, organizing ya. Kemudian creating, arahan, kemudian controlling ya, mengontrol. Kemudian yang terakhir yaitu bidang-bidang yang ada dalam manajemennya. Di antaranya ada bidang produksi, dan pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi. Baik, rasa cukup untuk materi manajemen ini. Selanjutnya kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan dan kita diskusi bersama-sama. Oke, ada yang menambahkan materinya? Oke, tidak. Jika tidak, kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Yesi. Pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi manajemen proyek? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu apa saja tantangan utama dalam manajemen perubahan dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, bagus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum ke Bapak akan dilempar dulu sama teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau bantu jawab dari pertanyaan temannya. Bapak silakan. Ya, silakan Pak. Pertanyaan siapa yang menjawab Pak? Yes, oke, silakan. Boleh. Apa pertanyaan tadi? Sebutkan pertanyaannya. Itu pertanyaannya, bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi manajemen proyek? Ya. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi manajemen proyek dengan menyediakan alat dan platform yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya secara real time. Kalau di manajemen proyek seperti Asana, Trello, atau Microsoft Project memungkinkan manajer untuk merencanakan, melacak kemajuan, dan mengelola tugas dengan lebih terorganisir. Selain itu, perangkat lunak kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif, berbagi dokumen, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Teknologi seperti sistem pelacakan waktu dan pengelolaan anggaran juga membantu dalam memonitor alokasi sumber daya dan biaya proyek. Dengan demikian, TI memungkinkan manajer proyek untuk mengelola proyek secara lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan, dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Oke, bagus. Terima kasih, Am. Sudah bagus jawabannya ya. Memang namanya teknologi ini semakin hari kita akan semakin maju ya. Makanya untuk sebuah perusahaan ya, manajer itu mesti paham dan melek ya akan teknologi. Jangan tertinggal ya, harus update terus. Jadi dia harus tahu platform apa, komunikasi apa, alat apa yang terupdate terkini ya, sehingga dia tidak tertinggal dengan kompetitor-kompetitor dia yang lain ya. Dia bisa tahu, oh kalau untuk komunikasi platform apa yang bagus. Misalnya dia mau buat pemasaran ya, platform apa yang bagus untuk medianya, atau mungkin dan lain macamnya ya. Jadi ini bagi seorang manajer, kalau manajer tadi dia di mana posisinya di tingkatan tadi? Biasanya jadi di middle ya, middle. Manajer keuangan, manajer
Kalau ini sangat mereka di manajer ya, kepala ini ya, kepalanya itu di manajer. Oke, mereka harus paham akan teknologi ya, yang mereka jaga itu jangan sampai mereka ya tertinggal teknologi. Sebuah perusahaan yang ketinggalan ya IT-nya itu maka dia akan kalah dengan kompetitornya ya pasti. Di setiap perusahaan kalau ingin terus bersaing baik ya di pasaran dia mesti paham ya teknologi apa yang terbaik itu dia efisien. Bagaimana dia memilih teknologi apa yang cocok yang sesuai dengan perusahaan dia sehingga ya itu efektif dan efisien untuk bisa dipakai di perusahaan dia. Nah, baik itu bisa dipakai untuk kolaborasi kan dan untuk meningkatkan produksi kayak itu ya atau masalah sifatnya itu untuk mengiklankan dan semacamnya. Nah, itu menjadi kayak dari ya para manajer di bidang IT tentunya. Baik, barangkali itu dari apa sebagai penambahannya saja. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Pertanyaan kedua tadi ya. Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Fitri. Yang mana pertanyaannya apa saja tantangan utama dalam manajemen perubahan dan bagaimana mengatasinya. Nah, untuk manajemen perubahan sendiri menghadapi berbagai tantangan utama, termasuk resistensi dari karyawan, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Untuk mengatasi resistensi, manajer harus melibatkan karyawan sejak awal proses perubahan, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan menjelaskan manfaat dari perubahan tersebut. Komunikasi yang efektif juga sangat penting. Informasi harus disampaikan secara transparan dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi. Selain itu, memastikan adanya dukungan dari manajemen puncak dan pemimpin opini dalam organisasi dapat membantu memperkuat kesan perubahan dan memobilisasi dukungan. Mengadakan pelatihan dan menyediakan sumber daya yang perlu untuk transisi juga dapat membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Mungkin sekian jawaban dari Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang bagus sekali jawabannya sudah bagus ya. Oke, betul sekali ya Pak. Jadi adanya komunikasi setiap perubahan itu, seperti tadi ya. Tingkatan manajemen. Jadi manajer semuanya punya peran masing-masing ya. Manajer top manajemen yang berada di puncak yang mengambil keputusan yang akan merubah kita pakai ini perubahan. Tentu saat dia mengambil keputusan ya, dia meski ya harus dapatkan informasi dari bawah dan informasi itu tentu disampaikan oleh yang di tengah manajernya. Jadi yang di tengah ini dia mesti mendengarkan yang masukan-masukan saran-saran terbaik oleh bawahannya sehingga bisa disampaikan kepada top manajemen para pengambil keputusan sehingga saat ada perubahan-perubahan tersebut ya bisa transparan ya bisa dicarikan solusinya ya. Begitu pula jika ada perubahan dari atas, ada perubahan kebijakan, maka middle manajemen ya kepala manajernya itu mesti memberikan edukasi informasi itu harus transparan tadi untuk ke bawahnya tentunya ke bawah bagiannya ya atau ke anggotanya gitu. Jadi inilah butuh kerjasama ya, kerjasama artinya tidak boleh otoriter ya. Nah, yang top manajemen karena dia yang berkuasa dia semena-menanya tanpa mendengarkan keluhan aspirasi dari anggota paling bawah. Padahal apa yang dirasakan oleh mereka ya, itu sangat mempengaruhi perusahaan dan masukan-masukan mereka ini sangat diperlukan oleh perusahaan. Jadi untuk menentukan kebijakan ya, makanya kita harus mendengarkan juga aspirasi dari bawahan-bawahan yang ada di bawah sehingga saat ada perubahan-perubahan ya bisa dikomunikasikan dengan baik dan bisa dicarikan solusinya bersama-sama ya. Nah, barangkali itu sedikit tambahan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk pelajaran kita hari ini itu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.